teman-teman, ketemu lagi di channel Rana Bidan. Kali ini kita akan bahas soal asuhan kehamilan, khususnya buat kamu yang sedang menunggu jadwal ujian SKB ataupun PPPK pada tahun 2024. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di subscribe dan di like serta diaktifkan notifikasinya, biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Jangan kasih tahu ya kalau soal-soal ini aku ambil juga dari beberapa FR yang sudah ujian. Oke, nah teman-teman, untuk metode belajar di channel Rana Bidan ini kita menggunakan metode USG. Apa itu? Yaitu ulas soal dengan gampang. Jadi kalian jangan khawatir. Soal yang rumit, kasus-kasus yang panjang, kita buat jadi gampang. Yang sulit apa? Jawabannya. Jangan gitu dong. Pokoknya kalian liatin bismillahirrahmanirrahim bahwa belajar itu gampang. Insya Allah jadi gampang. Bismillah. Baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, 10 minggu, datang ke TPMB bermaksud untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan didapatkan vulva vagina berwarna tampak lebih merah agak kebiru-biruan. Apa penyebab dari tanda kehamilan dari hasil pemeriksaan di atas? Nah, coba kalian jawab ya. Di sini ada pilihannya, ada penurunan hormon progesteron, peningkatan hormon estrogen, penurunan hormon estrogen, peningkatan hormon progesteron, dan peningkatan hormon LH dan FSH. Oke, aku kasih waktu 5 detik. Cukup? Oke, kita tambah waktunya menjadi 30 detik. Oke. Nah, oke udah ketemu. Nah, sebelumnya tips dari aku ya, sebelum kalian membaca soal, itu kita bagusnya kita baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini kan ditanyakan penyebab tanda. Jadi kita udah tahu ini mengarah kemana, begitu ya kan. Lalu kita baca ke soalnya. Kita lihat usianya nggak masalah ya, normal gitu. Maksudnya bukan resiko tinggi. Kemudian juga kehamilan kedua, kemudian usia kehamilannya masih trimester 1 gitu kan. Poin pentingnya di sini sebenarnya kalian bisa langsung ke kalimat terakhir, yaitu hasil pemeriksaan. Nih, hasil pemeriksaan itu bisa kalian baca lebih dulu sebenarnya. Karena kita kan butuh waktu yang cepat, tepat gitu ya pada saat ujian. Untuk mengerjakan 100 soal dalam 90 menit itu kan butuh ketepatan yang cepat gitu. Jadi kita langsung saja ke hasil pemeriksaan. Karena dari pertanyaannya kan tanda ini bisa kita lihat di mana? Di hasil pemeriksaan. Nah, kita lihat di sini vulva vaginanya tampak lebih merah, agak kebiru-biruan. Nah, itu tanda apa? Pasti kalian udah sering mendengar sebelumnya. Mungkin kalian udah hafal ya. Tapi juga ada yang udah lupa gitu. Karena kan ini kan sepertinya kalau kita udah di klinis gitu, udah terjun langsung ke pasien, kita tuh kayak apa ya? Kalau teori seperti ini kita kurang memperhatikan seperti itu. Karena dia bukan kritikal gitu ya. Nah, untuk itu kita harus ingat lagi apa yang dimau dalam soal ini. Karena di soal ini lebih bukan hanya apa tanda itu. Nah, jadi kita harus berpikir 2 kali. Tanda ini apa dan penyebabnya apa. Jadi kalian harus mendalami ya. Anggap kita udah mengerti ini tanda Chadwick. Oke. You know, tanda Chadwick. Kalau masih bingung, tanda Chadwick apa ya, Kak? Gitu. Chadwick itu yang didapatkan pada saat kehamilan. Vulva vagina kita tuh lebih merah atau agak kebiru-biruan. Itu salah satunya karena apa? Ayo, masih ingat nggak? Itu karena hipervaskularisasi ya kan? Adanya
hipervaskularisasi. Oke, kenapa? Karena di sini pembuluh darah kita. Pembuluh darah itu lebih banyak gitu ya. Lebih banyak sehingga di kulit, di area vagina dan vulva terutama itu karena kulitnya yang tidak tebal gitu, tipis. Karena kulitnya yang tipis dan di sana banyak pembuluh darah gitu ya. Sehingga menyebabkan jadi lebih merah atau kebiru-biruan gitu. Nah, itulah yang dinamakan dari tanda Chadwick. Sekarang, masalahnya itu penyebabnya apa? Kenapa sih orang hamil itu hipervaskularisasi? Tentunya, apa? Ayo. Nah, itu jawab ya. Di sini. Nah, udah betul belum? Jawabannya B. Nah, jadi ini salah ya. Maksudnya ini salah tulis. Harusnya estrogen. Nah, jadi peningkatan hormon estrogen itu menyebabkan hipervaskularisasi ya. Nah, untuk pembandingnya kita ada lagi namanya tanda Hegar, tanda Piskacher, tanda Gödel, tanda Hartmann. Ini apa? Kalian mungkin lupa-lupa ingat ya, tapi kalau kita bahas di video ini bakalan panjang. Jadi coba deh kalian, aku kasih PR ya, untuk lebih memperdalam ini. Pembedanya apa? Next, kita bahas soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2. Tadi tipsnya kita terapin ya. Kita baca dulu. Apa penyebab? Jadi kita penyebab hasil pemeriksaan pada PP test. Oke, ini udah jelas kemana arahnya. PP test. Sebenarnya nggak usah baca soal, kita udah ngerti gitu ya. PP test itu oleh apa? Pasti kalian udah pinter-pinter, aku yakin. Dan jawabannya yang D. Oke. Peningkatan hormon human chorionic gonadotropin. Kalau masih bingung PP test apa? PP test itu tes pack, ya kan? Ya kan? Sama dengan apa lagi? Plano test. Oke. Jadi kalau misalnya ada istilah-istilah ini itu sama aja. Mungkin kalian jarang familiar gitu dengan PP test, tapi aku rasa udah familiar sih karena kan di klinik atau di lahan kita suka mengatakan PP test. Gitu. Oke, pembahasannya nih, kenapa sih HCG itu muncul gitu dalam urin? Gitu. Kenapa dia menjadikan salah satu metode untuk mengetahui kehamilan di sini? Meskipun dia sebenarnya masih tanda mungkin hamil ya, karena banyak false ininya. False positif dalam artian dia mungkin hamil, tapi kehamilan itu belum tentu kehamilan fisiologis, bisa jadi kehamilan mola ataupun sebagainya. Makanya perlu pemeriksaan lanjutan. Makanya itu menjadi tanda mungkin hamil. Nah, pada dasarnya HCG ya, untuk lebih dalam ya kita memahaminya, mengapa dia bisa ada gitu dalam kehamilan. Gitu. Karena di sini kan hormon ini berperan dalam apa? Plasenta. Dalam pembentukan plasenta begitu ya kan. Jadi pembentukannya dimulai dari awal kehamilan, dari awal janin terbentuk itu untuk pula plasentanya gitu. Makanya ada hormon HCG-nya. Nah, dia jadi signifikan. Dia semakin hari, misalnya hari ketiga pembentukan, untuk hari keempat, kelima, dia itu bisa berkali lipat keberadaannya di kehamilan itu. Sehingga kuantitas yang banyak tadi membuat hormon itu bisa terdeteksi di urin. Sehingga ini bisa membuat salah satu poin yang menjadi penting untuk pemeriksaan gitu. Kenapa ibu-ibu yang mengeluh misalnya tidak haid selama 2 bulan ataupun telat haid udah 1 minggu, kita sarankan PP test karena signifikan gitu ya kehamilan.
Namun ini hanya pemeriksaan awal ya. Jadi kalian ingat, ini untuk tanda mungkin hamil. Jadi bisa jadi HCG positif, maksudnya LPP, hormon HCG-nya positif terdeteksi, itu belum tentu hamil fisiologis gitu ya. Kita kan bisa jadi dia hamil apa? Hamil mola atau KET gitu. Oke, dapat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, soal nomor 3 apa yang ditanyakan? KIE untuk ketidaknyamanan. Ya, di sini KIE ketidaknyamanan. Berarti di soal ini ada ketidaknyamanan nih buat ibu. Kita baca ya soalnya karena penting. Di sini kita lihat umurnya normal ya, kehamilan normal. Oh, di sini ini kelihatan nih, mulai muntah. Lalu ibunya tidak nyaman. Nah, hasil pemeriksaan PPT positif. Oke, jadi apa keluhannya? Ketidaknyamanannya mual muntah ya. Jadi bagaimana KIE untuk mengatasi ketidaknyamanan? Ayo, kalian coba jawab ya. Aku kasih waktu 20 detik. Oke, udah jawab, udah ketemu. Jawabannya apa? Kita baca. Sebenarnya kalau kalian mau cepat dalam ujian, kalian pasti tahu mual muntah. Mual muntah menjurus ke apa? Makanan. Bisa juga mencium bau yang memicu, ya kan? Nah, kita lihat pilihan yang A. Pilihan yang A itu fisiologis. Kehamilan. Bahwasanya memang sih mual muntah ini fisiologis. Tapi kalau kita jelasin itu, apa bisa mengatasi ketidaknyamanan ibu? Bisa. Misalnya kita bilang, Bu, itu mual muntah itu sebenarnya alami gitu. Semua ibu hamil hampir mengalaminya gitu. Maksudnya itu peningkatan hormon dan sebagainya gitu kita jelasin. Tapi ibu itu jadi nyaman nggak dengan penjelasan kita? Maksudnya ada actionnya nggak? Nggak ada kan? Jadi kan sekadar information gitu. Jadi kita nggak milih yang A ya. Untuk yang B, menganjurkan ibu untuk melakukan USG di rumah sakit. Ini lebih kepada apa kalau menganjurkan itu? Ya kan, kita lebih kepada tata laksana itu kan, tata laksana kunjungan gitu. Jadi itu kurang masuk ya untuk HIE. Nah, yang ketiga untuk USG ini kan maksudnya tata laksana lanjutan ya. Nah, yang C, menganjurkan ibu untuk menghindari hal-hal yang memicu mual muntah serta makan sedikit tapi sering. Oke, kita keep. Kemudian yang D, istirahat. Istirahat, no. Kemudian yang E, menjelaskan tentang perubahan hormon progesteron selama kehamilan. Ini sama dengan yang A poinnya. Jadi, no. Jadi pasti kita jawaban C ya. Jadi intinya, dalam menjawab soal, kita fokus kepada pertanyaan. Di sini maunya apa untuk mengatasi ketidaknyamanan. Jadi kita fokus pada itu. Ibu mau muntah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketidaknyamanan. Oke, dapat ya teman-teman? Oke, untuk soal nomor 4. Kita baca soalnya. Pemeriksaan penunjang. Oke. Di sini kita kembali ke soal ya. 25 tahun, ke TPMB, sering BAK, terlambat head 3 bulan, TTV DBN, palpasi, TFU-nya setengah proses simpisis, tidak ada nyeri tekan ya. Oke. Kita curiganya apa pasien ini? Ibu hamil. Ya enggak? Nah, jadi ibu hamil, pemeriksaan penunjangnya apa? Protein urin bisa, tapi kurang tepat karena kita kan di sini belum tahu dia hamil atau enggak, ya enggak? Jadi kurang tepat. Reduksi urin bisa juga, sama kan, kurang tepat. PP test gimana? Kita cek dulu ya. Hemoglobin kurang tepat. Dan ada USG. PP test dan USG. Coba kita buat. Kalian tim yang mana? Ayo. Di sini
Dua hal ini berbeda ya guys. Ya teman-teman ya, dua hal ini berbeda. Maksudnya di sini untuk mengetahui tanda mungkin hamil. Ini kan. Sedangkan USG untuk tanda pasti hamil. Pasti hamil. Jadi kira-kira ini tuh kayak seperti awalan gitu. Maksudnya bisa dilakukan ibu gitu untuk di rumahnya seperti tadi soal sebelumnya ya kan. Tanda mungkin hamil gitu. Sedangkan pertanyaan soal ini sendiri itu bukan pemeriksaan awal gitu ya. Kita lihat kata kuncinya di sini ada penunjang. Jadi apa? Pasti USG jawabannya. Karena USG itu pemeriksaan penunjang untuk memastikan seseorang hamil atau tidak. Jadi jawabannya yang E. Dapat ya? Oke, next. Nih jawabannya yang E. Soal terakhir ya guys. Nah, di sini apa yang harus bidan jelaskan terkait keluhan ibu? Kita lihat keluhan ibu, langsung ke keluhan ibu. Dia keluar flek 1 hari yang lalu. Oh, kita balik lagi. Ternyata dia hamil 9 minggu. Oke, tidak ada yang aneh ya selanjutnya. Kita lihat di sini yang pertama, berarti apa? Dia minta penjelasan doang ya. Berarti kita lihat, menjelaskan tentang tanda Hartman. Tanda Hartman, ayo, ingat nggak? Kita keep dulu. Kemudian yang B, lanjutkan ibu untuk tira baring. Jelas tidak ya, karena di sini bukan ibu tidak mengeluh ketidaknyamanan sih, ibu cuma merasa khawatir. Untuk yang C, menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan lab. Oke, tapi tidak nyambung karena ini flek keluarnya melalui vagina, ya kan? Jadi kurang nyambung dong untuk lab. Kemudian tanda bahaya kehamilan TM2. Hello, ini masih TM pertama, jadi nggak perlu menjelaskan tanda pasti kehamilan. Ini juga nggak nyambung, ya kan? Nah, jadi kalau kalian masih bingung tanda Hartman, pasti kayak memilih yang mana guys? Bisa yang E ya. Nah, di sini kita perlu ketahui ya, tanda Hartman itu sendiri adalah ini flek yang keluar hanya sesekali, 1 kali bahkan. Itu sebagai tanda implantasi plasenta. Jadi kalau ada ibu kehamilan TM1 dengan flek 1 hari dan tidak banyak, nah itu dipastikan itu adalah tanda implantasi. Jadi itu mengenai tanda Hartman, tanda implantasi. Jadi apa yang perlu kita jelaskan adalah mengenai tanda itu, tanda Hartman, sehingga ibu merasa jelas bahwa hal itu fisiologis, hal itu normal, dan nantinya ibu tidak khawatir lagi. Jadi itu poin pentingnya. Jadi kita perlu kaji sebenarnya ya, di sana kurang pengkajian nyarinya ya. Dan itu sebenarnya untuk melengkapi aja bahwa ini ada tanda Hartman. Oke, aku rasa cukup dulu ya 5 soal pertama di pertemuan ini. Nanti selanjutnya di video lain kita bahas lagi. Kalian masih bingung yang mana? Komen ya.